Oke guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Aku pengen ngedoain dulu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat tentunya ya. Dan hari ini ya ada beberapa pertanyaan yang hari ini pengen kita luruskan tentang seberapa canggihnya sih aplikasi pinjaman uang online sehingga mereka bisa mengakses semua yang ada di handphone kalian. Dan buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Dan jangan lupa untuk terus ngikutin channel ini karena di bulan depan kita bakal ngadain yang namanya giveaway. Dan kita pengen ngebagikan puluhan handphone Android secara gratis untuk subscriber yang nanti benar-benar bisa beruntung ya. Caranya cukup gampang, kalian tinggal ikutin terus channel ini dan nanti akan kita umumkan pemenangnya yang akan diundi secara manual dan live streaming ya. Jadi nggak ada di setting-setting. Jadi semua yang subscriber ini bisa berkesempatan untuk jadi pemenang. Oke, langsung masuk ya tentang permasalahan aplikasi pinjaman uang online. Aplikasi ini sekarang sedang tumbuh subur ya di Indonesia. Dan sayangnya hari ini juga teman-teman kita masih banyak yang belum benar-benar paham tentang cara main di aplikasi pinjaman uang online ini. Dan beberapa waktu ini banyak teman-teman juga yang mungkin disebar data ya sama aplikasi pinjaman uang online, yang mungkin buat malunya sudah sampai pengen terjun dari gedung lantai 30 ya. Tapi nggak usah lah, itu nggak penting banget karena hutang kalian itu nggak seberapa. Jadi kalau seandainya hari ini masih punya hutang tuh 3 juta, 5 juta, 10 juta itu mah biasa. Ya yang penting kalian bisa sehat dulu, kalian masih tetap bekerja dan kalian mampu beraktivitas dengan baik ya. Jadi jangan sampai sakit, jangan sampai stres karena mikirin tagihan pinjaman uang online. Itu mah ya biasa aja. Sekarang itu aplikasi pinjaman uang online tuh kita pengen kasih tahu sama kawan-kawan yang lain ya, kawan-kawan yang mungkin hari ini masih dikejar-kejar sama aplikasi pinjaman uang online agar tetap tenang, berpikir positif. Dan mereka itu cara kerjanya seperti itu ya. Dan yang lucunya lagi, mereka itu sering ngambil foto di Google. Jadi mereka nanti akan WA kalian. Mereka itu akan sengaja memilih aplikasi WA ya untuk menanyakan tentang pembayaran. Jadi nanti kita pasti penasaran pengen lihat orangnya, dan ternyata ketika dilihat itu orangnya sangar-sangar semua ya. Jadi itu kebanyakan dari Google tuh foto-fotonya. Jadi tenang dulu. Jadi kalaupun nanti mereka bilang kita itu sudah ada di dekat rumah Anda, sudah berada di simpang ini itu segala macam. Ini tahun 2021, semuanya bisa diakses melalui GPS atau mungkin dari Sherlock atau mungkin dari Google atau dari mungkin yang mana-mana. Jadi ya tenang dulu lah. Terus tentang seberapa canggihnya sih aplikasi pinjaman uang online ini, rasa gue sih nggak canggih-canggih banget lah. Di mana kecanggihannya? Toh mereka aja tuh ketika kita ngedownload aplikasinya, mereka meminta izin dulu. Mereka tuh bukan menghacker dan bukan bisa menembus handphone kita itu dengan kemampuan teknologi dan ilmu mereka, bukan. Kita itu yang salah ya. Yang pertama kali yang memberikan izin akses ke handphone kita itu adalah kita sendiri, bukan karena kecanggihan mereka. Jadi cara kerjanya sepertinya ketika nanti aplikasi itu nempel di Android kita, jadi secara otomatis juga kita mengizinkan mereka untuk mengobrak-abrik yang namanya handphone kita. Jadi kalaupun nanti kalian pengen hapus, itu kalian bisa ngelihat di bagian settingan di aplikasi di Android kalian. Itu ada menu settingan. Kalian akan lihat nanti beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di Android kalian. Jadi bukan cuma aplikasinya doang yang dihapus, dari menu settingan itu juga aplikasinya harus dihapus supaya nanti mereka nggak nempel lagi. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya sudah disebar data? Kalau udah disebar data ya mau gimana lagi, kita juga udah kepalang malu. Harga diri kita, privasi kita juga udah diumbar-umbar sama mereka. Dan mereka itu juga sudah melanggar hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang ITE ya kan.
Ya kalau masalah mau dibayar atau enggak itu ya kembali kepada pribadinya masing-masing. Kalau masalah resiko ya sejauh ini nggak ada. Dan beberapa teman-teman yang lain yang mungkin gagal bayar tuh mengkhawatirkan tentang masalah bay checking ya. Benar nggak sih kalau seandainya kita sudah gagal bayar di aplikasi pinjol, kita bakal kena blacklist? Banyak juga itu yang mengambang pertanyaannya, blacklist apa? Blacklist bay checking atau blacklist apa nih, ya kan? Dan mereka itu memang sengaja menanggungkan ya, tidak menjelaskan blacklist apa. Kalau blacklist bay checking yang namanya aplikasi pinjaman uang online itu tidak ada hubungannya. Kita udah langsung coba di kapan ya, itu sekitar 8 bulan yang lalu. Kita itu masih ada, kemarin aku udah share 10 aplikasi pinjaman uang online yang mungkin hari ini kita masih gagal bayar. Ya kemarin sih gua di awal-awal juga cukup merasa khawatir ya, takut nanti itu kita terdeteksi karena masih pinjaman uang online. Ternyata bisa, berhasil, dan hampir semua bank konvensional ini baik BUMD ataupun BUMN sekarang harus bay checking kan, dan terbukti punya kita lolos. Dan saya bisa cerita seperti ini karena kita yang udah ngalamin langsung. Jadi bukan cerita-cerita doang ya kan. Kalau kawan-kawan hari ini masih mengenal pinjol itu secara kemudahannya, suatu saat nanti kita juga pasti mulai terasa yang namanya kesusahan ya. Kesusahan dari ulah aplikasi pinjol ini. Kalau hari ini kalian masih bisa buat bayar ini itu karena masih putaran uangnya masih pas, ya masih oke-oke aja lah. Tapi kalau perlu dikaji-kaji ya, itu bunganya sebenarnya mahal itu. Jadi kalau masih punya solusi lain jangan minjol lah. Karena itu banyak banget resikonya. Yang pertama itu tentang privasi kita, yang kedua tentang masalah data, dan yang ketiga tentang bunga. Lain lagi nanti ya teror, ancaman dan lain sebagainya, itu banyak banget. Jadi kalau nanti perekonomian kalian sudah mulai membaik dan memang sudah bisa mengatur keuangan, ya kalau aku pengen saranin ya nggak usah minjol lah. Banyak banget ruginya di situ ya. Jadi kalau tentang kecanggihan aplikasi pinjaman uang online ini nggak ada canggihnya kalau menurut aku. Terkecuali mereka itu cuma tahu nomor kita, terus mereka bisa akses tanpa meminta izin, tanpa harus download aplikasi, tapi mereka memang benar-benar hacker yang handal. Terus mereka bisa ya membobol rekening bank kita tanpa harus tahu nomor rekening, kan ini enggak juga sih. Jadi nanti hati-hati kalau seandainya itu ada juga beberapa aplikasi pinjaman uang online yang minta mengotorisasikan ke internet banking. Sampai dengan sejauh ini dari mulai awal 2019 aku tuh nggak pernah menautkan yang namanya internet banking. Jangan mau, itu terlalu beresiko kalau menurut aku. Terkecuali ya itu aplikasi-aplikasi besar. Untuk di aplikasi-aplikasi besar juga kalau menurut aku ya lebih baik nggak usah lah, walaupun aman tapi kita masih tetap merasa was-was. Dan kalau seandainya hari ini teman-teman yang masih pengen minjol ya sedikit lebih cerdas lah, jangan lagi setelah ada pengalaman ini nanti jadinya malah kebablasan lagi. Terus ada yang nanya, apakah bang setelah kita gagal bayar di satu aplikasi pinjaman uang online ini masih bisa minjam lagi? Bisa. Kita itu kemarin udah gagal bayar berapa ya, ada 8, kita pinjam lagi, coba lagi, pengen cobain kan, pengen ngerasain lagi yang namanya diteror, dimaki-maki itu ya kan. Ya kalau sekarang ya kita kalau dimaki-maki kita maki-maki baliklah, tapi pakai hukum kan, pakai dengan data-data dan pasal-pasal kalau mereka seperti itu. Dan kalau seandainya kalian masih pengen minjol, ya kalian bisa lah sedikit lebih ya waspada lah, ya kan, jangan sembarangan lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi kesimpulannya, kalau menurut aku pinjol itu ya nggak terlalu keren-keren banget lah, nggak terlalu canggih-canggih banget, ya itu biasalah. Tapi kalian memang harus ya waspada, jangan karena ini nggak keren tapi mereka udah bisa menghancurkan nama baik kita walaupun nggak keren, makanya harus hati-hati.
Oke, jadi mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan buat kawan-kawan, sekali lagi aku pengen mendoakan secara khusus buat kawan-kawan yang mungkin hari ini masih dirumahkan, yang belum menerima pekerjaan, dan yang masih terlilit hutang piutang, ya mudah-mudahan segera terbebaskan dan segala rezeki dan urusannya dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.